Halo, salam Indonesia. Kali ini saya hadir kembali setelah kurang lebih 2 minggu saya off mengupload video YouTube di channel saya khas edukasi dan advokasi. Pada video ini, teman-teman harus ikuti ini karena kita sedang berada dalam tahapan proses pemilihan kepala daerah. Di seluruh Indonesia, ada 3 faktor yang menjadi momok, sugesti, bahkan pada tingkat tertentu juga agak menakutkan, membuat tegang, dan bahkan menjadikan orang bertengkar satu sama lain. Apa itu? 1, hasil survei. Ini menarik kalau saya ambil satu contoh kasus di Kabupaten Muna, di mana hasil survei calon petahana kalah dari calon yang sebetulnya juga petahana dari kabupaten tetangga. Dia melepaskan jabatannya di kabupaten di mana dia pimpin untuk kemudian bertarung di kabupaten yang sebetulnya induk kabupaten itu. Ini satu keluarga, satu rumpun keluarga besar sebetulnya. Bisa bayangkan petahana menurut survei itu yang diberitakan oleh media kalah sama penantangnya, sampai penantangnya itu bisa mencapai 70% surveinya, hasil surveinya. Jadi kalah petahana katanya. Pemberitaan itu kemudian diberi reaksi, ada reaksi lah dari kalangan akademisi katanya. Tidak percaya dengan hasil survei itu ya. Hebatlah. Tapi namanya hasil survei tetap hasil survei. Mungkin juga dimanipulasi pemberitanya. Nah, entahlah, saya tidak tahu. Tapi kalau sudah petahana, perolehan hasil surveinya di bawah 50%, sebenarnya itu sudah lampu kuning ke arah merah. Artinya dia sulit bergerak ke atas lagi. Mungkin juga akan terkalahkan. Kita tidak tahu, tapi itulah hasil survei yang menakutkan. Yang kedua, ini sangat tradisional, tetapi juga diyakini, yakni pendapat paranormal, pendapat paranormal. Percaya atau tidak, ini ada di dalam masyarakat kita. Bahkan ada teman saya yang ahli politik, antropologi politik, yang mengambil disertasi khusus tentang peranan dukun di dalam politik. Sekarang kerja di Bappenas, alumni Inggris dia, PhD dari Inggris. Benar adanya itu. Ini ada yang menyatakan, petahana dalam kasus tertentu, misalnya di Muna juga kalau jadikan contoh, ada sebagian dukun, ini paranormal, petahana pasti menang. Ternyata yang lain juga menyatakan, bukan, petahana kalah. Ini perang di antara pendapat atau pertempuran pendapat atau hasil terawangan kalangan paranormal. Anda ikuti, silakan. Anda terpengaruh, silakan. Anda tidak terpengaruh, juga silakan. Tapi ada yang paling netral. Ini juga pandangan orang pintar. Ketika ditanya, betul enggak pasangan A yang menang di kabupaten ini, atau di kota ini, atau di provinsi ini? Ya, menurut saya bukan. Tetapi kalau dia sudah nyatakan menang, berarti Tuhan kita bisa 2. Karena kita sudah menganggap dialah yang benar. Padahal kebenaran itu yang paling tahu segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Yang ketiga adalah faktor media. Pemberitaan media tentu saja. Ada yang menguntungkan pasangan calon tertentu, ada yang merugikan, dan sebagainya. Terkadang juga membuat marah pasangan calon atau pendukung pasangan calon tertentu. Itu semua
bisa terjadi. Dan terpenting bagi kita adalah dijadikan pemilu kada sebagai ajang pertempuran ide untuk melahirkan gagasan program atau untuk melahirkan program-program yang dilihat oleh masyarakat. Pertanyaannya, apakah ada pertempuran ide atau gagasan untuk pembangunan yang lebih bisa menjadikan daerah dan masyarakat ini maju ke depan? Pertanyaan ini sulit dijawab iya, karena umumnya para peserta dan pendukung pragmatis yang penting menang. Terima kasih. Salam Indonesia.